sepertinya Perang Dunia Ketiga akan dimulai tahun 2024 misalkan. Kemudian sosok Al-Mahdi akan dibayat insya Allah mungkin kurang lebih 2028 misalkan. Kemudian kemunculan Dajjal yang sosok Dajjal kedajalannya itu di atas tahun itu. Itu semua rangkaian ini berdasarkan satu petunjuk-petunjuk dari mimpi-mimpi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa FNN Forum News Network. Hari ini saya berada di Desa Nagrak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Inilah tempat yang dipersiapkan oleh Diki Chandra Purnama. Dia yang mempelajari dan menganalisa mimpi-mimpi dari seluruh orang di dunia bahwa akhir zaman sebentar lagi. Dan tempat ini luasnya 50 hektar dipersiapkan untuk penyelamatan ketika huru-hara itu terjadi, dan seluruh penjelasan tentang itu sudah dimimpikan oleh seseorang dari Pakistan namanya Muhammad Qasim, dan itu sudah ada sekitar 1.200 mimpi yang sudah dibukukan. Dan inilah kita lihat lokasi yang sekarang sedang dirintis untuk dijadikan tempat persinggahan dari orang-orang yang akan menyelamatkan diri ketika nanti akhir zaman tiba. Jadi akhir zaman itu bukan kiamat, tapi huru-hara yang terjadi, dan itu sudah diramalkan oleh kitab suci dan mimpi-mimpi orang beriman. Nanti setelah ini saya akan mewawancara lebih panjang dengan Diki Chandra, apa dan bagaimana tentang akhir zaman itu, dan apa dan bagaimana tentang tempat ini, sehingga masyarakat Indonesia, umat Islam pada khususnya, bisa mengambil sikap atas petunjuk yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, dan di Indonesia kemudian ditangkap oleh Diki Chandra Purnama. Dari tempat pemandian air panas Ciater, tidak jauh dari situ kita akan menemui kebun teh, dan kita akan ketemu jalan menuju ke lokasi Bukit Akhir Zaman, dan mobil hanya bisa sampai di pintu gerbang. Di sini akan kita temukan pintu gerbang dengan tulisan Bukit Lebah. Nah, kita kemudian berjalan ke arah bawah dan hanya jalan setapak. Jika musim hujan terasa sekali licin dan kita semua harus hati-hati. Dari sini ke lokasi perpustakaan akhir zaman kira-kira sekitar 500 meter, dan kita hanya bisa berjalan kaki. Di kiri kanan jalan menuju ke lokasi, kita akan menemukan sarang lebah yang sengaja dibudidayakan, dan ini kelak yang menghasilkan madu murni. Nah, ini jalannya cukup licin, dan setiap beberapa titik ada penjelasan tentang pepohonan yang ada di lokasi ini, lokasi yang diklaim sebagai tempat untuk menyelamatkan diri ketika terjadi huru-hara di Indonesia dan juga di dunia. Ini menurut pengakuan dari Diki Chandra Purnama yang memiliki lahan ini, yang menguasai lahan ini untuk dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi huru-hara akhir zaman. Ini jalannya masih sangat alami, tidak ada betonisasi, dan ini hanya di jalan berundak ini hanya dibikin dari bambu. Ini sarang lebah, dan ini setiap bulan Diki Chandra dan anak buahnya bisa memanen madu, dan madunya madu asli, tidak madu murni ya, tidak ada campuran.
Ini salah satu pengunjung yang sedang memandu teman-temannya untuk berhati-hati melintasi jalan. Ini setiap 5 meter sampai 10 meter ada lebah di kiri kanan jalan. Sarang lebah ini sengaja dibudidayakan untuk menghasilkan madu murni, madu yang menjadi minuman kesehatan kita semua. Ini pemandangan di seputar wilayah ini yang mencapai 50 hektar, masih sangat alami, dan ini kegiatan salah satu pengunjung berjalan dengan sangat hati-hati karena takut terpeleset. Dan ini wilayahnya memang cukup terpencil, berada di sebuah lembah di melintasi kebun teh. Ini embrio dari perpustakaan Berita Langit. Di sini akan saudara-saudara temukan semua mimpi-mimpi tentang akhir zaman. Bisa dibaca di sini dan sudah dikumpulkan menjadi satu buku, dan kita bisa baca semua di sini petunjuknya. Dan itu di dinding ada clipping koran yang mengabarkan tentang berita-berita akhir zaman dan mengabarkan tentang tokoh yang selama hidupnya memimpikan soal akhir zaman, yaitu Muhammad Qasim, seorang pemuda berusia 48 tahun dari Pakistan yang telah membukukan seluruh mimpinya dalam sebuah buku sebanyak 82 mimpi. Dan kalau digabungkan dengan para tokoh yang lain yang juga mengalami mimpi yang sama, ada 1200 mimpi. Nah, ini kita sudah sampai di aula pertemuan dengan Diki Chandra Purnama, di mana dia menceritakan seluruh pertemuan dia dengan Muhammad Qasim di India beberapa tahun yang lalu. Tempat ini dibuka sejak hampir 2 tahun lebih dibuka untuk umum, tapi belum grand launching. Dan kemarin pada tanggal 11 dan 12 Diki Chandra Purnama mengundang PJMI, Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia, yang jumlahnya belasan, untuk melihat langsung kondisi wilayah yang akan dijadikan sebagai titik poin penyelamatan bagi umat manusia ketika menghadapi akhir zaman, karena itu juga sudah dipesankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa di akhir zaman tempat yang paling aman adalah pegunungan dengan bertani, bercocok tanam, dan segala hal kegiatan lain. Di tempat ini juga ada saung-saung untuk camping, sebutannya glamping, karena di dalamnya juga ada kasur dan kamar mandi, ada lampu listrik, sehingga ini disebut glamping. Jadi tidak gelap-gelapan. Diki Chandra juga menawarkan kepada masyarakat yang ingin bermalam di sini, menikmati alam secara bebas, jauh dari kebisingan. Itu beberapa contoh saung-saung yang bisa diisi oleh satu keluarga atau beberapa keluarga. Ini lebah ini juga didatangkan dari tempat lain untuk dikembangbiakan oleh Diki Chandra dan para stafnya yang ada di lokasi ini, tepatnya di Desa Nagrak, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terlihat suasananya masih sangat asri, tidak ada kebisingan sama sekali, dan jauh dari hiruk-pikuk kegiatan di masyarakat perkotaan. Di sini juga sangat nyaman untuk melakukan perenungan sambil menikmati keindahan alam, kesejukan udara, dan bersihnya air pegunungan. Terlihat banyak sekali kotak-kotak yang diisi dengan lebah yang setiap bulan, bahkan 2 minggu sekali, sudah bisa menghasilkan madu-madu murni, madu tanpa campuran, yang bisa dipakai untuk menjaga kesehatan tubuh kita semua. Diki Chandra sebelumnya seorang konsultan politik
Menurut pengakuannya dia adalah konsultan politiknya Presiden Jokowi dari tahun 2014 dan 2019. Dia menyebut dirinya bukan konsultan politik, dia menyebut dirinya adalah pemenangan. Jadi dia yang memenangkan Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Pada sesi yang lain saya sudah melakukan wawancara khusus dengan Diki Chandra di judul yang lain. Ini kami diajak Diki Chandra untuk berkeliling sekuatnya karena lokasinya sangat luas, 50 hektar, dan kita diajak untuk naik turun mengelilingi lokasi yang cukup luas ini dan masih sangat asri. Jalan-jalan masih kelihatan rumputnya tidak beraturan dan kita hanya bisa berjalan di siang hari karena di malam hari suasana cukup gelap. Tampak sekali gunung menjulang tinggi dan kesejukan alami bisa kita rasakan bersama. Diki Chandra sudah pernah berkunjung ke Pakistan untuk menemui Muhammad Qasim yang sejak usia 5 tahun sudah mimpi tentang akhir zaman. Jadi buku itu yang kemudian dicetak dalam bahasa Indonesia oleh Diki Chandra yang tujuannya untuk mengabarkan kepada kita semua masyarakat Indonesia atau umat muslim pada khususnya bagaimana strategi menghadapi akhir zaman. Menurut penjelasan Diki Chandra, akhir zaman bukan berarti kiamat. Jadi akhir zaman itu adalah adanya huru-hara yang disebabkan oleh politik maupun ekonomi sosial yang terjadi di seluruh belahan dunia. Diki Chandra mengajak kepada kita semua untuk menyelamatkan diri ke salah satunya ini, karena ini merupakan satu dari 4 tempat yang disediakan oleh Diki Chandra untuk menyelamatkan diri ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, karena banyak hal terjadi di perkotaan. Kelaparan, kemiskinan, kerusuhan, semua terjadi di perkotaan. Jadi Diki Chandra mengajak kepada kita untuk menjauhi segala hal yang berkaitan dengan maksiat, segala hal yang berkaitan dengan percekcokan, pertentangan, dan lain sebagainya, untuk kembali ke gunung, menyelamatkan diri, kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Qasim adalah warga negara Pakistan dan Diki Chandra pernah tinggal bersama di Pakistan selama 5 bulan. Dia pernah tidur di rumahnya Muhammad Qasim selama 2 minggu, sehingga menurut pengakuan Diki Chandra dia tahu persis apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim adalah sebuah mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mimpi yang dialami oleh orang pada umumnya, yaitu mimpi karena bunga tidur atau mimpi karena setan. Jadi Diki Chandra meyakini apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim adalah petunjuk yang benar dan sudah selayaknya diikuti oleh umat manusia agar terhindar dari malapetaka. Di dalam buku yang sudah diterbitkan tahun 2019, Muhammad Qasim menceritakan ada 82 mimpi yang bisa dibaca oleh para pengunjung di Bukit Akhir Zaman ini dalam sebuah buku. Setiap mimpi-mimpinya seperti apa, semua dengan jelas diceritakan dalam buku ini. Marilah kita ikuti testimoni Diki Chandra Purnama. Kami mengabarkan, Anda memutuskan. Saya sudah tidak usaha lagi. Nah, tapi saya bahagia. Kenapa? Saya bisa berbuat untuk menyampaikan ke umat. Yang tujuannya adalah umat ini sudah akhir zaman benar loh, sudah masuk pintu, sudah sebentar lagi terjadi malhamah kubro. Sebentar lagi begini, nanti saya uraikan di dalam konteks ini. Nah, kembali ke yang tadi, saya ke Pakistan. Saya ingin tahu
ini orang nih bener nggak sih? Orang itu ada nggak sih namanya Muhammad Qasim? Ternyata ada. Kemudian saya coba 5 bulan, bayangin tidak main-main 5 bulan ya. Tiap hari ketemu, gaul, saya ingin tahu. Kebetulan saya sedikit ada basic dunia intelijennya gitu ya. Saya pernah belajar, saya pernah nangkepin CIA, nanti itu cerita. Ini juga boleh jadi bahan cerita dan saya ada buktinya semua lengkap. Bahkan Metro TV pernah, saya masuk Metro Realitas ya. Saya live juga wawancara tentang penangkapan intelijen CIA. Jadi saya ada basic-basic itu. Sehingga saya mempelajari sosok Qasim ini ada basicnya. Alhamdulillah saya yakin 100% bahwa Muhammad Qasim itu bukan membuat-buat, bukan ngarang-ngarang, karena orangnya biasa-biasa. Bahkan mohon maaf kalau bahasa utusan Allah itu Nabi Muhammad Ummi. Ini juga Ummi nih. Ummi dalam konteks mungkin berbeda situasi ya. Artinya bukan orang ahli agama, tidak tahu dalil agama, bahkan tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut apapun orang ini. Jadi apa yang disampaikan itu murni dari mimpi. Bahkan saya coba lari ke dalil, dia tidak bisa. Saya lari ke yang lain tidak bisa. Bahkan saya tanya, kenal nggak dengan 3 sosok ini? Saya tes. Pertama, Pak Jokowi. You know? Siapa? Nggak kenal. Oke, dia jadi nggak gaul kan? Terus siapa lagi lupa? Habib Rizik. Yang fenomenal juga. You know? Tidak tahu. Jadi banyak tidak tahu. Masya Allah. Seluruh mimpinya sejalan persis seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis akhir zaman. Jadi artinya valid. Dan saya pernah nginap 2 minggu di rumahnya. Jadi tahu persis tempat tidurnya, WC-nya, nongkrongnya, di rumahnya nggak ada buku apa-apa. Pokoknya mohon maaf kalau bahasa sekarang tuh apa ya? Ya di bawah standar rata-rata lah. Orang awam. Dia otodidak ya. Iya. Jadi pengetahuan hanya dari mimpinya saja kan? Iya, dari mimpinya dari aja. yang lain. Jadi dia nggak ngerti ketika ada gurunya, nggak ada gurunya. Masya Allah, saya teringat dengan hampir seluruh utusan Allah. Saya sedikit bawa ke dunia psikologi karena saya kan dakwah penuh muslim dulu Arimatea. Saya baca Bible, saya banyak ke pendeta, saya banyak ngadain dialog sebagainya. Gitu. Jadi gini, kita ambil misalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau kan ummi, dia tidak memahami begitu banyak tentang Injil waktu itu. Dan waktu itu ada ulama kan, ada ulama karena Islam belum lahir, yaitu Ahlul Kitab, disebut Ahlul Kitab. Baik Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, semua ada Ahlul Kitabnya, yaitu ulama saat itu. Maka Nabi Muhammad ini sangat tidak dipercaya karena bukan siapa-siapa, bukan Ahlul Kitab, baca tulis juga nggak ada, nggak bisa. Kalau zaman sekarang tuh anak nggak sekolahan, loh anak nggak sekolahan kok ngaku nabi, gimana sih? Kira-kira gitu. Pedagang malah dia. Nah, baik. Hampir seluruh utusan punya sejarah yang sama. Kok ini pun persis. Dia hanya tegak lurus kepada mimpi saja. Tidak mau ke yang lain. Saya ajak coba ke mana-mana, dia tidak bisa bicara. Bahkan ketika saya coba live Zoom dengan teman-teman Indonesia, dia didorong-dorong, malu, grogi dan sebagainya. Artinya 5 bulan bagi saya cukup, sebetulnya lebih dari cukup lah ya. Karena ini bukan perkara main-main. Baik, tidak perkara main-main apa? Pertama, insya Allah dalam hitungan 5 tahun ini akan terjadi malhamah kubra. Dalam hitungan 5 tahun ke depan akan mulai banyak fitnah-fitnah lain. Akan mulai banyak huru-hara akhir zaman yang sesuai dengan di dalam nubuah Nabi Muhammad SAW. Saya jadi ingat kepada pendapat 4 ulama besar. Salah satunya contoh misalnya Asyuti ya kita ambil, bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun.
Ini bukan kiamat. Jadi mungkin teman-teman perlu diluruskan. Ada orang salah paham. Kita bicara tentang huru akhir zaman, disangkanya kita bicara kiamat. No, itu sesuatu yang berbeda jauh. Akhir zaman itu batasnya adalah ketika manusia dicabut serempak, nyawanya melalui angin embun. Itulah berakhirnya umur umat Islam. Tersisa adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nah, yang ingkar kepada Allah ini, itulah yang akan mengalami kiamat. Dan kita tidak tahu kapan itu. Jadi ini keliru. Bukan keliru. Kadang-kadang ustadz-ustadz tidak menjelaskan angle-nya di sini. Kita bicara zaman bukan bicara kiamat. Keliru. Kiamat tidak akan pernah dialami oleh orang yang beriman walaupun sebiji sawi. Mohon maaf. Ini teman-teman tidak pernah sholat. Misalkan ya, tidak pernah sholat. Tapi punya keimanan. Saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebiji sawi kan keimanannya, kecil sekali. Akan dicabut nyawa yang serempak. Dan ini hadis sahih nih. Jadi bukan suatu hal yang, dan ini sangat listrik ya? Air ya? Oke, silakan. Jadi sekali lagi saya clearkan. Kita bicara tentang huru hara akhir zaman yang ada semua dalam dalilnya. Ada hujahnya di bagian Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak lagi ada hubungan dengan soal kiamat. Baik. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disampaikan manusia akan menderita yang sangat berat pada saat itu. Katanya akan ada musim paceklik 3 tahun berturut-turut. Akan gara-gara sepotong roti kita saling bunuh. Bahkan nanti itu yang membunuh dan dibunuh sama-sama berdosa. Banyak sekali lah hadis-hadis itu. Itu yang kita bicarakan. Baik, yang kedua, di dalam mimpi Muhammad Qasim itu kematian manusia di dalam perang Malhamah Kubra itu akan mencapai mendekati 1 miliar. 800 juta orang lebih yang akan meninggal. Ini cocok dengan pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Nanti itu perang yang belum pernah terjadi perang sebelumnya. Dan kematiannya begitu besar dalam hadisnya. Jadi ini mimpi cocok. Mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim ini adalah penjabaran, penjelasan dari hadis-hadis yang sifatnya global. Baik, bagi saya itu mengejutkan. Pertama, tadi ya, Qasim, kemunculanmu adalah satu dari tanda 4 besar kiamat. Qasim, sebentar lagi akan terjadi perang Malhamah Kubra. Akan terjadi perang Ghazwahin. Akan terjadi berbagai hal yang sifatnya manusia, membebani manusia. Yang berikutnya, penyakit corona, kejatuhan ekonomi, semua sudah ada dalam mimpi-mimpi. Semua sudah ada. Bagi kami yang memahami mimpinya, itu kami sudah tahu akan apa yang akan terjadi. Nah, kemudian yang paling mengejutkan lagi adalah banyak orang mimpi di berbagai belahan dunia yang terjadi mimpinya sebelum Qasim muncul, bahwa akan ada seseorang yang ditunjukkan sama Allah dalam mimpinya wajah Muhammad Qasim. Apa yang disampaikan Qasim benar. Jadi kemunculan dia dibenarkan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia, memimpikan Muhammad Qasim. Padahal orang ini tidak kenal dengan Muhammad Qasim karena Qasim belum muncul. Nah, ini adalah sesuatu yang mohon maaf perlu menjadi satu titik satu titik yang unik, karena saya tidak pernah tahu orang ini, tapi saya pernah mimpiin orang ini 1 tahun yang lalu, bahwa orang ini akan muncul dan dialah akan membawa banyak kabar. Siapa itu? Yang Muhammad bersaksi Qasim. itu siapa? Yang bersaksi tentang Banyak. akan kemunculan Muhammad Qasim. Banyak. Kami rangkum dalam perpustakaan langit nanti. Dari mana pulan banyak. Dan perpustakaan berita langit. Yang mimpi itu bukan muslim juga ya? Itu semua muslim. Mayoritas muslim. Karena Ada memang yang enggak ya, muslim? karena memang Rasulullah SAW orang beriman. Oh. Yang dapat mimpi. Jadi garis bawahnya itu yang mimpi tentang kabar kenabian itu dialami orang beriman.
Bisa jadi orang beriman non muslim mimpi, tapi mungkin mimpi bukan mimpi dari Allah barangkali ya, bunga tidur atau apalah. Baik. Kemudian setelah kami simpulkan bahwa apa yang dialami oleh Muhammad Qasim dan teman-teman di berbagai belahan dunia, maka kami mencoba mencari tahu dari kecocokan hujahnya. Saya sampaikan contoh. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kelahiran orang yang dapat petunjuk itu lihat tandanya akan terjadi pada saat terjadinya gerhana bulan dan matahari di bulan yang sama. Itulah lahirnya orang dapat petunjuk. Hadisnya nih. Ternyata betul, pertama kali dia mimpi usia 5 tahun, tahun persis 8182. Jadi mimpinya pertama kali itu tahun 8182. Persis seperti hadis bahwa lahirnya orang yang dapat petunjuk itu adalah akan terjadi gerhana bulan dan matahari. Bukan oe-oe, bukan pada saat dari lahir oe-oe. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir Nabi kan, nabinya itu ketika mendapat petunjuk pertama kali. Jadi itulah resmi jadi Nabi. Rekan sekalian, di dalam mimpinya banyak sekali petunjuk bagaimana umat Islam harus melangkah. Salah satunya adalah sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk mulai mencari tempat ujlah. Mimpi-mimpi teman-teman pun demikian. Nah, makanya gajah mulai mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di situ Rasulullah sampaikan, kamu pergilah, larilah ke gunung-gunung, berternak dan berkebun, ya, bertani, kemudian untuk menyelamatkan agamamu, untuk menyelamatkan dari fitnah Dajjal, untuk menyelamatkan dari fitnah huru-hara akhir zaman. Jadi hadisnya ada beberapa dengan redaksi latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ujungnya ke sana. Dan sekarang sudah mulai aktif ada Syekh Imran Hussein yang selalu terus menyampaikan, segeralah kalian cari di kampung dan sebagainya, ya. Makanya banyak mulai ustadz-ustadz yang membicara tentang akhir zaman, mulai kan punya lokasi-lokasi sesuai perintah Nabi. Misalkan Ujma lah, beliau di Payakumbuh kan punya kan, Payakumbuh. Punya lokasi tempat sebagainya. Demikian juga yang lain sudah mulai, bahkan ada saya kenal beberapa kiai yang tadinya pesantrennya di kota, sekarang sudah mulai mencari tempat-tempat yang jauh dari kota. Karena memang ini adalah tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah jadinya tempat ini. Jadi ya, latar belakang mengapa ini bapak-bapak rekan-rekan sekalian di sini. Ini adalah tempat untuk persiapan sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata secara ilmu teknologi masuk akal. Hanya jangan jadi orang tua. Nah, ini. Udah lanjut. Jadi secara teknologi kita sekarang masuk akal. Mengapa harus ke gunung-gunung? Karena memang ternyata kalau kita paham betul dari banyak mimpi teman-teman akan terjadi perang nuklir. Dan mohon maaf, perkiraan kami, analisa kami ini analisa ya, bukan satu ramalan atau apapun, berdasarkan beberapa petunjuk mimpi teman-teman, insya Allah sepertinya perang dunia ketiga akan dimulai tahun 2024 misalkan. Kemudian sosok Al-Mahdi akan dibayat insya Allah
mungkin kurang lebih 2028 misalkan. Kemudian kemunculan Dajjal yang sosok Dajjal kedajalannya itu di atas tahun itu. Itu semua rangkaian ini berdasarkan satu petunjuk-petunjuk dari mimpi-mimpi teman-teman semua. Nah, ini dirangkai dan hampir semuanya bersamaan, saling mendukung mimpi-mimpinya ini. Nah, inilah makanya saya pribadi dengan teman-teman Gajah ini perlu menyiarkan, perlu menyampaikan mubasyirat ini, perlu menyampaikan kabar kenabian ini yang selama ini tenggelam. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW dulu para pejuang selalu pada subuh itu Rasulullah menyampaikan, ada sahabatku yang tadi malam bermimpi. Selalu itu, ada yang bermimpi tadi malam, ada yang bermimpi tadi malam. Jadi mimpi itu bagian dari petunjuk. Dan beliau mentakwilkan, tapi ini susah dilupakan. Makanya kami coba menghidupkan lagi bahwa ingatlah kepada perintah Nabi Muhammad SAW, kita harus melihat tanda-tanda petunjuk alam ini. Salah satunya adalah pijakannya dari mimpi. Tapi sekali lagi ini mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mimpi yang lain. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan. Maka itulah kami punya ide mendirikan perpustakaan Berita Langit. Nah, ini jadi perpustakaan Berita Langit adalah kumpulan petunjuk dari Allah langsung melalui mubasyirat, melalui ru'ya as-shadiqah, melalui kabar kenabian. Dan disitulah kita bisa sama-sama diskusi, kita bisa sama-sama merumuskan, karena semua ada rumusnya ternyata. Kita bisa sama-sama melangkah, dan insya Allah setelah ke media ini tahap pertama, kami akan menyurati pusat-pusat pendidikan, kami akan menyurati pondok-pondok pesantren semua, bahwa di sini sudah berdiri perpustakaan Berita Langit. Monggo pelajari, monggo baca, semua baca silahkan dengan takwilnya. Jadi apa yang akan terjadi ada semua informasinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis sahihnya bahwa akan muncul orang-orang yang bermimpi sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Nah, jadi tidak terbatas hanya media saja, kami akan mengundang semua. Bahkan kami mengundang pemerintah nanti. Kami akan mengundang pemerintah. Bahkan saya sudah bicara ke BIN, ke petinggi BIN ya, tapi masih personal, belum secara formal. Saya sampaikan bahwa kita begini-gini, itu bagus, nggak apa-apa. Jadi artinya sebagai satu khazanah bagi kita semua ya tentang satu kabar kenabian. Dan yang menarik adalah ada satu kiai di Jawa Timur, bahkan beliau selalu rujukan hidupnya, jalannya itu melalui mimpi. Jadi beliau minta petunjuk, istikharah, tahajud kepada Allah, akhirnya kasih mimpi. Itulah beliau jalankan. Nah, itu jarang sekali memang sekarang melakukan itu semua. Maka Berita Langit ini adalah sebagai satu lembaga, mungkin yang pertama di dunia. Biasanya perpustakaan itu hal-hal yang sifatnya nyata ya. Sekarang ini kita bicara perpustakaan Berita Langit. Jadi sesuatu yang gaib, yang perlu diterjemahkan dan perlu dirumuskan oleh para ulama. Jadi kami ini bukan kumpulan para ulama, walaupun ada ulamanya, tapi di garis terdepan kita adalah orang-orang yang merdeka, orang yang bebas. Kami tidak terikat dengan apapun. Di sini di Gaza, Majelis Gajah ini kelompoknya banyak. Ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, dari teman-teman Salafi juga ada, orang-orang Torekoh juga ada, semua lengkap. Bahkan dalam satu grup itu kita punya 40 grup WhatsApp di semua daerah ada. Kemudian kami juga punya divisi medianya, tapi khusus media internal kita dan sebagainya. Jadi alhamdulillah secara organisasi kita sudah lengkap, dan saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua Majelis Gajah ini. Penasihatnya adalah salah satunya Profesor Dr. Nandan. Beliau guru besar di beberapa perguruan tinggi, termasuk di Unpad dan sebagainya, yang juga ikut tanda tangan undangan media itu. Dan juga banyak orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan juga jabatan lah. Nah, jadi
nanti step berikutnya kami akan mengundang yang lain. Kami siapkan tempat di sini. Jadi rekan sekalian, Berita Langit ini adalah satu fasilitas yang kita siapkan, sekaligus ini adalah tempat wisata rohani. Jadi kami bangun tenda-tenda ke bawah, bahkan kami bangun juga di sana yang unik-unik nanti ke depannya. Bahkan kami akan membangun permainan-permainan tradisional. Ada lempar kampak nanti, ada lempar, ada ketapel, ada macam-macam lah yang sifatnya menyatu dengan alam. Nah ini tidak lain kecuali kami ingin semua datang dengan dari berbagai pintu ya. Ada orang yang pengen wisata saja, nanti akhirnya mau tidak mau membaca apa ini Berita Langit itu kan, dan sebagainya. Jadi semua kita ingin bukakan pintu dari semua kepentingan, silahkan. Nah, kami perlu bantuan dari teman-teman sekalian di media, bahwa kami ini tidak punya kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan mau cari uang, tidak ada. Murni total ibadah, murni 100% adalah untuk kepentingan umat. Maka kami perlu, apalagi media muslim ya, untuk disampaikan kepada semua umat ya, agar kita mulai sadar. Walaupun kami tahu takdir kami, walaupun kami tahu apa yang akan terjadi, kenapa kami memang dapat banyak bimbingan dari mimpi, bahwa akan sedikit yang percaya, akan sedikit yang percaya. Bahkan mohon maaf, yang nanti akan membayat, orang dapat petunjuk, atau disebut dengan bahasanya agama itu Al-Mahdi, orang dapat petunjuk kan Al-Mahdi itu hanya dibayat oleh 313 orang. Nah, jadi sudah takdirnya seperti itu. Tetapi kami kan hanya berusaha. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat proses, bukan hasil akhir.